Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiti Susanti dengan PMC 1C 022087. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan 3 terkait dengan akuntansi sewa. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sewa itu? Jadi, sewa itu dapat menjadi alternatif pembiayaan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya sewa itu dapat menghemat kas entitas. Kas entitas itu tidak langsung habis jika menggunakan sewa. Nah, untuk definisi sewa secara lengkapnya yaitu sewa adalah perjanjian antara lisi yaitu penyewa dengan lesor pemberi sewa, di mana lisi itu diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, lisi diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesor. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lisi atau dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewa. Kemudian, kenapa sih perusahaan itu bisa tertarik untuk menggunakan sewa? Nah, dalam hal ini, sewa itu memiliki keunggulan, yaitu pada sewa pendanaannya itu 100%. Jadi, pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya 80% dari nilai aset. Lalu pada sewa, tingkat bunganya itu tetap. Pembayaran sewa yang tetap itu lebih memberikan kepastian pada pengelola arus kas masa depan perusahaan. Selanjutnya, pada sewa, memberikan perlindungan terhadap keusangan. Perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lisi untuk mengajukan kepada lesor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Nah, lalu pada sewa perjanjiannya itu bersifat fleksibel, tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga lebih banyak menjangkau kalangan termasuk UKM. Untuk tingkat bunga pada sewa itu lebih rendah dibanding suku bunga pinjaman. Kemudian adanya keuntungan pajak. Jadi dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan lisi itu tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Dan yang terakhir adanya pembiayaan off balance sheet. Dengan menyewa, memungkinkan bagi lisi untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan atau neraca. Sehingga perusahaan itu dapat menghindari peningkatan leverage. Sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi-transaksi tersebut. Nah, teman-teman, pada sewa itu terdapat dua jenis sewa, yaitu ada sewa operasi dan sewa pembiayaan. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Jadi, perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan itu terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Dimisalkan jika terjadi insiden yang tidak diinginkan, seperti aset tersebut hilang, maka yang menanggung adalah penyewa. Lisi akan mencatat aset, utang, beban, dan depresiasi. Pada sewa pembiayaan itu terdapat kriteria yang biasanya memenuhi salah satu atau beberapa situasi. Yang pertama, perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Kedua, lisi itu memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa itu dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset, meskipun hak milik tidak dialihkan. Keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Lalu, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Jika salah satu saja terpenuhi, maka itu dikatakan sewa pembiayaan. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Nah, pengalihan risiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu merupakan sewa operasi. Jadi, penekanannya bukan pada bentuk kontrak,
melainkan substansi transaksinya. Pemeliharaan aset pada sewa operasi itu biasanya dilakukan oleh yang menyewakan. Misalnya, jika terjadi kerusakan, maka kewajiban untuk memperbaiki aset itu berada di pihak yang menyewakan. Nah, sewa operasi ini juga memiliki keuntungan. Adapun keuntungan sewa operasi yaitu untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya sewa operasi akan menjadi pilihan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan investasinya itu akan menjadi lebih murah. Misalnya, ketika aset yang disewa tersebut memiliki model terbaru dari aset yang sedang disewa saat ini, maka penyewa itu dapat mengganti aset yang disewa dengan model terbaru. Kedua, sewa operasi itu tidak disajikan dalam laporan keuangan sebagai aset dan utang, sehingga rasio efisiensi dan leverage itu terlihat lebih bagus. Ketiga, dalam sewa operasi itu tidak perlu memelihara aset, karena itu menjadi kewajiban dari lessor. Keempat, yaitu dapat menghemat kas di masa sekarang. Itu adalah beberapa keuntungan dari sewa operasi. Nah, namun di samping memiliki keuntungan, sewa operasi ini juga memiliki kerugian, yaitu entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu, keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa datang tidak diperoleh. Misalnya, aset utama untuk kegiatan operasi yang disewa perusahaan tiba-tiba dihentikan oleh perusahaan yang menyewakan. Maka, hal tersebut tentunya akan menyulitkan perusahaan untuk mencari yang serupa dalam waktu saat itu juga, sehingga itu akan mengganggu keberlanjutan perusahaan tersebut. Kemudian, kerugian sewa operasi yang selanjutnya untuk alat-alat khusus itu sulit diperoleh. Lalu, sewa operasi seringkali lebih mahal daripada membeli aset. Kemudian, tidak dapat dimanfaatkan jika terjadi perubahan teknologi, penggunaan terbatas atau tergantung perjanjian sewa, serta tidak dapat dijadikan sebagai pinjaman bank. Nah, sewa operasi diakui dan disajikan sebagai beban sewa pada laporan laba rugi dan tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi. Kemudian kita akan membahas perlakuan akuntansi sewa untuk lessee dan lessor. Pertama, mengenai perlakuan akuntansi sewa untuk lessee pada sewa operasi. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi itu sangat sederhana. Kenapa? Karena lessee itu hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna, dan beban itu dinilai berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan lessee. Namun, terkadang lessee itu juga mendapatkan insentif tertentu dari lessor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif itu dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lessee atau potongan pembayaran sewa. Jika lessee mendapatkan insentif seperti itu, maka lessee mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa, seperti yang diatur dalam ISAK nomor 23. Nah, kemudian perlakuan akuntansi untuk lessee selanjutnya yaitu terkait dengan sewa pembiayaan. Pada sewa pembiayaan, lessee itu mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum itu dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lessee tidak mengetahui atau tidak praktis dalam menghitung bunga implisit, maka itu digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit itu mengacu pada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara tingkat bunga inkremental itu adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lessee atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Nah, aset sewaan itu biasanya memiliki nilai residu. Nilai residu tersebut ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Dari sisi lessee, jika nilai residu dijaminkan atau aset bawaan itu punya nilai residu yang dijamin, maka nilai residu menjadi penambah dalam menentukan nilai kini pembayaran sewa minimum.
Jika nilai residu ada tetapi tidak dijamin, maka dalam menentukan nilai kini pembayaran sewa minimum, nilai residu tidak menjadi penambah. Kemudian ada biaya langsung awal yang dikeluarkan lisi dalam sewa pembiayaan. Itu ditambahkan dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Jika terdapat opsi pembelian, itu akan diperhitungkan oleh lisi seperti halnya nilai residu yang dijamin dalam nilai kini pembayaran sewa minimum. Kemudian kita akan membahas akuntansi sewa bagi lesor, dimulai dari sewa operasi. Sama halnya dengan lisi, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lesor juga sederhana. Mengapa? Karena lesor itu hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lisi. Namun, terkadang juga lesor memberikan insentif tertentu agar lisi itu bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif itu dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lisi atau potongan pembayaran sewa. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan lesor dalam sewa operasi itu diakui sebagai aset sewaan dan dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pada sewa operasi, lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Pendapatan sewa dari sewa operasi itu diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kecuali tadi terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali tadi terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Nah, lalu perlakuan sewa bagi lesor untuk sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, lesor mengakui piutang sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kotor itu adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lesor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Jadi, nilai piutang atau investasi bersih yang diakui lesor pada awal masa sewa itu adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah dengan nilai residu jika ada. Nilai kini investasi kotor atau investasi bersih dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Pembayaran sewa itu juga dihitung dan ditentukan oleh lesor menggunakan tingkat bunga implisit. Maka tidak ada alasan bagi lesor untuk menghitung nilai kini investasi kotor menggunakan tingkat bunga lain. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka itu diperhitungkan dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Perlakuan ini jelas berbeda dengan lisi, yang mana hanya memperhitungkan nilai residu yang dijamin dalam pembayaran sewa minimum. Selanjutnya, untuk biaya langsung awal yang dikeluarkan lesor dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Hal ini dapat membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit menjadi lebih rendah, sehingga pendapatan bunga yang diakui lesor itu menjadi lebih rendah. Lalu, terkait dengan pengukuran setelah pengakuan awal. Lesor itu harus memisahkan antara bagian pendapatan sewa atau bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Pengakuan pendapatan sewa itu didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lesor dalam sewa pembiayaan. Nah, itulah penjelasan materi dari saya terkait dengan akuntansi keuangan 3, khususnya pada akuntansi sewa. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah makna ketika penjelasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik ke depannya agar video ini menjadi lebih baik ke depannya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.